Situasi atau kondisi yang membaik atau tampaknya membaik memang patut disyukuri. Semua pasti bersukacita, gembira melihat situasi dan kondisi yang membaik, atau orang yang tadinya sakit menjadi lebih sehat, membaik keadaannya. Namun selain patut disyukuri dengan sukacita dan penuh kegembiraan, satu hal yang kita perlu perhatikan adalah bahwa situasi dan kondisi yang membaik tidak jarang membuat seseorang menjadi lengah dan juga membuat seorang menjadi pongah. Lengah karena saat semuanya sudah serba baik, maka kita akan merasa tidak perlu berjaga-jaga lagi. Ketika semuanya serba baik, usaha kita mungkin kita kendorkan. Daya juang kita mungkin kita rendahkan. Tidak lagi berjuang sama pada saat di mana kondisi sedang buruk, situasi sedang tidak enak. Ini yang patut kita cermati dengan bijak. Dan pola pikir keimanan kita harusnya melihat dua sisi, bukan saja mensyukuri situasi dan kondisi yang membaik, tetapi juga perlu mewaspadainya, supaya situasi dan kondisi yang membaik itu tidak membuat kita menjadi gegabah, menjadi lengah dan pongah. Karena situasi dan kondisi yang membaik harusnya memang tidak mengurangi waspada kita. Kita perlu dan harus terus-menerus apapun keadaannya untuk tetap waspada. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua bagian Sabda Tuhan dari Perjanjian Lama di Yeremia 14 ayat 13 sampai 16. Lalu aku berkata, "Aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini." Jawab Tuhan kepadaku, "Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman pada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem, disebabkan kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka." Lalu satu lagi bagian dari Perjanjian Baru Matius 24 ayat 4-8. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Dua bagian firman Tuhan dari Yeremia maupun Injil Matius memberikan kepada kita sebuah peringatan yang tegas dan cukup keras untuk supaya kita tidak lengah ketika kita ada di dalam sebuah situasi atau kondisi yang tampaknya membaik, atau setidaknya dikatakan orang sudah baik. Inilah yang dialami oleh orang-orang Israel di dalam kitab Yeremia.
Mereka mendapat berita bahwa tidak akan mengalami perang dan tidak akan ditimpa kelaparan. Bahkan akan ada damai sejahtera yang mantap disediakan buat mereka. Tetapi Tuhan justru mengingatkan bahwa itu adalah sesuatu yang palsu, dinubuatkan oleh nabi-nabi palsu demi nama Tuhan. Tetapi perkataan mereka bohong, ramalan mereka kosong, dan itu hanya tipu rekaan hati sendiri. Karena itu Tuhan mengatakan bahwa mereka nabi-nabi yang palsu itu justru akan ditimpa peperangan dan kelaparan, bahkan akan mati oleh keduanya. Kejahatan akan tertumpah atas mereka karena mereka berkata sesuatu yang membuat seseorang menjadi lengah, membuat seseorang merasa baik-baik saja padahal sedang tidak baik-baik saja. Begitu pula apa yang Yesus ingatkan di dalam Matius pasal 24. Yesus mengatakan, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ada orang yang datang memakai nama Tuhan dan berkata Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Akan mendengar deru-deru perang atau kabar-kabar tentang perang, dan setiap orang yang percaya akan mendengarnya. Akan ada peperangan dan justru disitulah seseorang harus berawas-awas. Jangan gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Matius 24 adalah sebuah tulisan di dalam Injil yang berbicara tentang akhir zaman. Dan Yesus mengatakan bahwa pasti akan ada yang namanya penderitaan, akan ada yang namanya deru perang, atau setidaknya kabar-kabar tentang perang itu. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada bencana yang menimpa. Namun dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan apa yang terjadi itu masih belum kesudahannya. Tak ada satu orang pun yang tahu kesudahan bumi ini. Begitu pula tidak ada seorang pun yang tahu kesudahan hidupnya. Apa yang Tuhan ingin katakan lewat sabda Tuhan hari ini dari Yeremia maupun Injil Matius adalah untuk supaya kita tidak henti berwaspada, tidak henti untuk berjaga-jaga. Situasi dan kondisi membaik atau yang tampaknya membaik harusnya tidak mengurangi waspada kita untuk selalu buka wawasan, melihat ke kanan ke kiri secara nyata realita yang kita hadapi, peperangan, kesulitan, kesengsaraan itu tidak akan habis-habisnya ada di sekitar dan sekeliling kita. Dan bukan saja buka wawasan, kita perlu waspada untuk supaya sambil mawas diri. Waspada untuk memeriksa diri. Bersiapkah kita menghadapi akhir dari segalanya? Bersiapkah kita menghadapi akhir dari hidup kita? Bersiapkah kita menghadapi akhir dari zaman ini atau dunia yang akan berakhir dengan segala macam bencana dan musibah yang menghancurkannya? Kita tidak pernah tahu kapan segalanya berakhir, tetapi yang firman Tuhan katakan itu pasti akan terjadi. Karena itu, dengan kepastian bahwa akhir dari segalanya itu akan terjadi walaupun kita tidak tahu kapan, kita harus tetap waspada. Karena itu berdoa dan berjaga-jagalah. Persis seperti pesan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia meninggalkan dunia ini. Berdoa dan berjaga-jagalah. Itu pekerjaan kita sebagai orang percaya di masa-masa sekarang ini. Bagaimanapun keadaannya. Entah itu membaik atau itu memburuk, itu semuanya tidak boleh mengurangi kewaspadaan kita. Tuhan mengasihi dan memampukan kita untuk senantiasa hidup berwaspada, berjaga-jaga, tetap siaga, dan mawas diri di hadapan Tuhan. Selamat berjuang lagi, Tuhan mengasihi dan menyertai kita senantiasa. Amin.